A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Khatib Mufti Ali menyampaikan tentang ilmu berfikir menurut Om Bagus untuk menunaikan tugas UAS kami. Jadi kita akan membahas tentang pikir. Sebelum kita membahas pikir, alangkah baiknya kita membahas bahwasanya setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki akal. Yang dimana akal pikiran kita ini kita gunakan untuk berpikir dan membedakan mana yang baik dan benar. Beda halnya dengan hewan atau tumbuhan atau makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia diberikan akal pikiran untuk berpikir, untuk membedakan. Ini adalah hal fundamental yang membedakan antara kita dan hewan. Ketika hewan lapar, mereka hanya akan mengikuti instingnya untuk makan. Ketika hewan ingin buang air kecil atau buang air besar, dia akan mengikuti instingnya untuk melakukannya tanpa mengetahui apa tujuannya. Sementara kita manusia diberikan akal pikiran untuk berpikir, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan sebelumnya, dalam teori berpikir ini, Om Bagus menjelaskan beberapa rumus utama menuju kebenaran dan kedamaian. Yang pertama, bila mana pola pikir Anda itu benar. Yang pertama adalah bila mana pola pikirmu sudah benar. Bila mana pola pikir benar. Apa yang dimaksud di sini? Maksud di sini adalah ketika kita berbicara tentang memproses informasi, maka kita mengambil keputusan dan memahami realitas yang ada. Maka pikiran yang benar itu adalah pikiran yang logis, sistematis, dan juga selaras dengan fitrah insani. Di sini Om Bagus selalu mengingatkan, jangan kita merasa sombong. Jangan kita merasa pola pikir kita sudah keren. Karena orang Yahudi, pola pikirnya kurang keren apa? Mereka adalah orang-orang yang pintar, ulama. Mereka mengerti, bahkan mereka mengetahui bahwasanya yang terakhir menjadi nabi itu adalah Nabi Muhammad, ada dalam kitabnya. Tetapi tidak memahami kebenaran ilahi yang datangnya dari Allah. Maka pola pikir yang benar adalah fondasi awal. Yang kedua, jika pola pikir kamu sudah benar, maka kamu akan mengerti yang harus bila mana kamu mengerti kebenaran. Yang kedua adalah setelah kita memiliki pola pikir yang sudah benar, yang selaras dengan yang ada realitas yang bisa kita pikirkan, yaitu adalah pola pikir yang logis, sistematis, maka kita juga harus mengerti apa itu kebenaran. Yaitu adalah kebenaran bukan cuma kita mengetahui informasinya, tapi kita mengetahui hakikat kebenaran yang bersandarkan atas Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, bila mana pola pikir kita bukan cuma memahami kebenaran saja, tetapi juga konstruktif. Yang dimaksud dengan konstruktif di sini adalah selektif. Mengapa? Karena ketika kita sudah dapat melakukan atau memproses pola pikir kita ini selektif, kita dapat milih. Contohnya adalah kita memilih makanan yang halal dan haram. Kita memilih makanan yang halal aja, bahkan kita meninggalkan yang syubhat, yang belum jelas. Maka kita tidak dapat tergoyahkan. Maka kita konstruktif. Kita menjadi pemikiran kita ini dan iman kita ini tidak tergoyahkan untuk hal-hal yang dari luar sana. Kita tidak tergiur dengan uang-uang sogokan misalkan. Karena kita bisa mengetahui, kita selektif. Kita memilih mana yang baik dan benar. Bukan cuma tahu, tapi kita memilih mana yang baik dan mana juga yang benar. Jika kita sudah terdiri dari fondasi ini, insya Allah kita dapat memahami. Artinya setelah kita memahami pikiran konstruktif ini, maka pikiran kita ini serasi. Serasi gimana? Bagaimana serasi di sini?
Strategi di sini adalah kita sesuai dengan teladan yang ada, yang sudah diteladani oleh Rasulullah. Dan tidak berlebihan, melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang terakhir adalah penuh dengan kedamaian. Artinya apa? Setelah kita serasi dan penuh kedamaian, penuh kedamaian di sini adalah kita mencapai proses kedamaian, ketenangan dalam hati. Yang dimana kedamaian ini bukan sekedar tentang ketenangan sesaat, tetapi kedamaian yang lahir dari ketaatan, dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Proses berpikir kita ini, jika pola pikir sudah benar, jika mana mengerti kebenaran, bila mana pola pikir konstruktif dan segalanya yang sudah ditetapkan di sini, Om Bagus mengingatkan bahwa semua ini berlandaskan atas ayat surat Yunus ayat 100. Surat Yunus ayat 100. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana linafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rijza 'alal ladzina la ya'qilun. Di sana sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikatakan bahwasanya setiap nafs, wa ma kana linafsin, ma'an nafiyah, untuk menafi, untuk menolak bahwasanya tidak ada seorang pun, tidak ada seorang jiwa pun, seorang nafas pun di dunia ini yang beriman kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita tahu bila mana proses pola pikir kita benar, manakala kita mengerti kebenaran. Pertama kita harus memiliki pola pikir yang benar dulu, yang sejalan, yang selaras, yang sahih, yang salim, yang sehat. Kedua, kita memahami kebenaran. Kita tahu apa itu kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Dan juga kita bisa memiliki pola pikir yang konstruktif, yang tidak tergoyahkan oleh apapun, karena kita memiliki jiwa yang selektif, yang memisahkan antara hak dan batil. Dan juga kita akan sampai pada pola pikir yang serasi dan penuh dengan kedamaian. Semua ini atas dasar, atas ayat yang telah diterangkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 100. Bahwasanya semua itu atas kehendak Allah. Dan kalau kita pikir-pikir, mungkin kita di sini bilang Allah tidak adil. Tidak. Itu adalah seadil-adilnya yang telah Allah berikan. Karena Allah telah memberikan kita sebuah pikiran. Bagaimana kita untuk berpikir. Inilah yang membedakan kita dari hewan atau makhluk-makhluk lainnya. Selanjutnya adalah kita harus mengetahui bahwasanya pikiran itu bagaikan blender. Dimisalkan oleh Om Bagus bahwasanya pikiran itu adalah blender. Blender itu apa? Alat untuk ngeblend, untuk memblend, untuk mengaduk, untuk mencampur adukkan, memecahkan, ya, memproses, ya, dalam satu tempat. Otak kita, pikiran kita yang ada dalam diri manusia itu bagaikan juicer, bagaikan blender. Blender, jika kita masukkan sayuran, jika kita masukkan buah-buahan, jikalau buah-buahannya tidak kita kupas terlebih dahulu, maka kulit-kulitnya itu akan di-blend. Kulit-kulitnya akan dihancurkan juga. Berbarengan dengan blender yang ada. Berbarengan dengan daging buah yang ada. Jika kita memasukkan sayuran, jika kita memasukkan secara bersamaan, semua akan di-blend menjadi satu. Sama dengan pikiran kita. Semenjak manusia lahir, semenjak manusia mengenal dunia, semenjak manusia seorang bayi melihat dunia ini, dia memproses, otak memproses dari semua panca indera yang ada. Dia memproses dari penglihatan dia melihat orang tuanya. Dia memproses dengan tangan yang dia punya dengan indera peraba. Dia memproses dengan lidah yang ada. Dia memproses dengan kuping, telinga yang masuk yang ada. Semua diproses. Ya. Mau itu pun hal yang baik atau itu hal yang buruk. Dan ini terjadi selama bertahun-tahun. Sejak kita lahir sampai kita dewasa. Ya. Kita pergi ke TK, SD, SMP. Semua kita pelajari, semua memori masuk. Semua hal-hal itu masuk, informasi masuk. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Semua bercampur aduk menjadi satu dalam pikiran kita. Selanjutnya adalah
Om Bagus juga menjelaskan dan menerangkan bahwasanya ini itu bagaikan memori, bagaikan flash disk. Pikiran kita itu bagaikan flash disk. Flash disk. Ketika masuk, bahkan flash disk sekalipun, terkuat sekalipun, bahkan ada virus yang bisa menyerangnya. Sama seperti pikiran kita. Jadi ada beberapa virus yang dapat menyerang pikiran. Di sana Om Bagus menjelaskan bahwa pertama yang bisa menyebabkan manusia atau menjadi virus dalam otak manusia itu adalah salah satu nafsu. Tingkatan nafsu yaitu adalah nafsu amarrah bisu atau kita singkat AB. Amarrah bisu. Amarrah bisu ini apa artinya? Itu menyuruh kita, memanggil kita pada keburukan. Bisu'i. Su itu adalah kejelekan, keburukan. Maka kita menjadi orang yang malas, orang yang tidak mau melakukan apa-apa. Orang yang jauh dari kebenaran. Karena kita melakukan keburukan dan tidak mau melakukan improve atau perbaikan dalam diri kita. Ini bahaya. Yang kedua ada yang namanya nafsu lawamah. Nah, lawamah di sini adalah nafsu yang kita entar tahu kebenaran, entar kita melakukan kejelekan, entar kita menyesal tobat, entar kita jelek lagi. Dan ini adalah nafsu yang dapat membuat kita menjadi menunda-nunda tugas, menunda-nunda pekerjaan. Ya, jadi inilah yang membuat kita tertunda pekerjaannya. Nafsu lawamah. Yang ketiga adalah kita memiliki syaitan atau setan. Setan aja dalam arti bahasa syatona. Syatona itu artinya ba'udah. Jadi segala macam hal yang bisa menjauhkan kita dari kebenaran dan kebaikan itu adalah syaitan. Ya. Dan syaitan ini adalah musuh yang paling jelas dan pikiran kita. Dia selalu menggoda kita, membisikkan kita untuk melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari ridho Allah. Selanjutnya, 4, itu adalah dunia. Ketika kita sampai pada dunia ini adalah kalau kita bilang zaman sekarang dunia tipu-tipu. Ya. Kenapa dunia tipu-tipu? Karena banyak sekali tipuan. Dari dunia ini lahir 3 lagi. 3 godaan lagi. Apa godaan yang lahir pada dunia ini? Pertama, tipuan atau tipu muslihat. Karena dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Pertama apa? Tipu daya atau tipu muslihat. Contohnya, segala bentuk yang ada di dunia ini itu ilusi. Ketika kita melihat kejelekan, kita kira itu baik, padahal itu suatu hal yang jahat, yang tidak benar, yang tidak baik. Ya, tidak sesuai dengan kenyataan atau kecurangan, kebohongan duniawi yang mengelabui pikiran kita. Selanjutnya adalah sanda gurau. Ketika kita sanda gurau, ketika kita terlalu banyak melakukan hal-hal yang kita kira itu penting, justru dianggap sepele. Jadi seharusnya hal itu adalah hal yang penting, tetapi itu menjadi hal yang sepele. Ya. Padahal hal itu harusnya kita tidak menganggap itu sepele, tidak bermakna. Seringkali dibalut dengan candaan, hiburan yang berlebihan sehingga kita lalai dari tanggung jawab kita. Ya. Padahal sesuatu itu harusnya menjadi penting, tapi karena kita melakukan sanda gurau, sesuatu itu menjadi dianggap sepele dan tidak bermakna. Selanjutnya adalah ujian atau cobaan. Ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya dunia ini darul imtihanat wa tajribat. Itu adalah tempat diuji, tempat ujian untuk manusia, untuk orang-orang yang beriman. Maka cobaan ini dapat menyesatkan kita. Kita diuji, kita dilihat. Ya. Jadi tanpa memikirkan aspek-aspek esensial agama. Kita terbujuk rayu. Seperti misalkan kita salah memilih pasangan hidup, hanya karena terbujuk rayu semata tanpa memikirkan aspek esensial agama dan akhlak yang ada. Itu contohnya. Jadi dari bagaimana kita melindungi pikiran kita. Ya. Maka di sini yang kita harus tahu, bahwasanya menurut Kiai Faiz, itu ada 3 ilmu yang sudah hilang dalam ajaran umat manusia sekarang. Ya, ini intermezzo kembali untuk yang awal, yaitu adalah ilmu pikir. Kedua adalah ilmu jiwa. Dan yang terakhir adalah ilmu komunikasi. 3 ilmu inilah yang hilang dan tidak diajarkan kembali untuk umat Islam zaman sekarang menurut Kiai Faiz Syukran Ma'mun. Jadi di sini Om Bagus berusaha untuk mengingatkan kita kembali untuk menjelaskan ilmu pikir. Maka bagaimana kita melindungi ilmu pikiran kita ini dari hal-hal yang kita sebut dengan godaan-godaan. Ya. Karena kayak kita bilang tadi, permisalkan otak kita itu atau akal pikiran kita itu bagaikan apa? Flash disk
yang dapat diserang oleh virus-virus dan penyakit. Begitu pula dengan penyakit hati. Selanjutnya, yang pertama yang harus kita lakukan, ada di sini Om Bagus menjelaskan 7 langkah dalam berpikir. 7 langkah berpikir yang benar. Berpikir benar. Jadi ada 7 langkah supaya kita berpikir dengan benar. Yang pertama adalah patuh. Patuh di sini kita harus patuh kepada orang tua pastinya. Kedua adalah guru. Ketiga kita pada Rasulnya. Ketika kita mengetahui Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, kita butuh yang namanya Iqra. Atau kita membaca, mempelajari. Yang pertama harus kita tanamkan adalah kita patuh dulu. Patuh kepada siapa? Pada orang tua. Patuh juga kita pada guru. Kita mulai mengenal guru yang mengajarkan kita ilmu. Kita juga patuh pada Allah dan juga patuh pada Rasulnya. Yang bersumber pada Quran dan hadis. Dan kedua, kita harus membaca. Bahkan Rasulullah, ayat pertama yang turun adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kita membaca dan memahami, yang berarti kita berjuang untuk berpikir. Kita mengolah data yang ada dalam pikiran kita ini. Kita memastikan bahwa data tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kita salah. Ya, jadi di fase kedua ini, kita fokus untuk melibatkan, untuk memproses informasi itu berdasarkan atau bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi kita di sini kita memproses semua informasi yang masuk. Jadi ketika informasi itu masuk, kita pastikan bahwa informasi tersebut datang atau bersumber pada Quran dan hadis dan pada sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan sumber-sumber yang benar. Maka proses ini adalah proses yang penting dalam mengumpulkan dan menyaring data. Yang ketiga kita perlu yang namanya adalah penghayatan. Jadi kita menghayati langkah-langkah krusial di mana kita menghayati semua data. Setelah kita mendapatkan informasi, data, ilmu-ilmu yang ada di kepala kita, yang kita pastikan, kita saring sebelumnya, bahwa itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, atau sumber-sumber yang pasti, sumber-sumber yang benar adanya, maka kita perlu untuk menghayati ilmu-ilmu dan informasi tersebut. Jadi penghayatan ini adalah kita mengolah, merenungkan, dan menyatukan semua informasi, agar kita mampu menghadapi dunia dengan baik, sebelum kita interpretasikannya. Jadi penghayatan juga, kita membuka panca indera kita. Kita memahami ilmu yang telah kita terima. Jadi tidak kita terima secara mentah-mentah saja. Ya, walaupun kita tahu itu sumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi juga kita olah. Kita pahami. Ya. Seperti itu. Dan yang keempat. Yang keempat adalah qalbun. Atau hati. Ya, qalbun. Yang dia itu adalah berbolak-balik. Kalau kata Om Bagus, qalbun itu kan bolak-balik. Jadi sesuatu yang bolak-balik. Ntar dia benar, ntar dia salah, ntar dia ini, seperti itu. Itulah hati. Jadi intinya adalah, setelah kita memahami, setelah kita berusaha untuk menghayati, penghayatan yang kita lakukan, kita butuh yang namanya qalbun atau hati. Pemahaman agama untuk bergaul dengan alam semesta. Dengan apa? Akhlakul karimah. Jadi kita memakai hati kita. Akhlak yang mulia, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Baru mulai kita interpretasikan atau kita amalkan. Kita amalkan sesuai dengan akhlak kita. Jadi tidak sembarang setelah kita melakukan penghayatan, kita tidak memahaminya. Kita tidak menggunakan hati kita, nurani kita, yaitu akhlak karimah kita dalam kita bermasyarakat, dalam kita bergaul dengan teman-teman kita. Ya, jadi hati ini kan terombang-ambing tadi oleh nafsu dan godaan. Ya, kulubun, qalbun, berbolak-balik. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita selalu mengguncang kita, jadi kita tetap istiqomah memenangkan Allah. Jadi kita berusaha di sini memakai hati kita untuk selalu memenangkan Allah dalam semua keadaan. Agar kita selalu istiqomah. Itulah yang disebut dengan akhlakul karimah. Jadi intinya dalam qalbun di sini adalah akhlak mulia. Selanjutnya yang kelima,
Yang kelima yang kita gunakan adalah muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah. Kita introspeksi diri. Kita lihat, benar gak itu tadi kepatuhan kita? Kita lihat lagi, kita cek, kita cross check. Patuh kita udah bener belum? Kita mematuhi orang tua dalam kebaikan tentunya. Bukan dalam hal-hal yang fajir, atau bukan hal-hal yang mengkhianati dan mengingkari Allah dan Rasulnya. Terus ikro kita gimana? Masih kurangkah? Atau penghayatan kita apa sudah benar? Akhlak kita ini udah benar atau enggak? Ya, jadi kita selalu muhasabah. Muhasabah saat salah ketika kita banyak melakukan kesalahan. Muhasabah ketika kita berprasangka. Dengan apa? Ya, dengan kita memiliki poin ke-6. Yaitu yang pertama, 6A adalah tobat nasuha. Jadi ketika kita bermuhasabah dan kita tahu bahwa kita melakukan kesalahan. Oh, ternyata saya kurang nih, di akhlak saya nih kurang. Jadi setelah kita melakukan poin ke-5, yaitu muhasabah, dan kita telah melakukan tobat nasuha, maka kita akan mendapatkan poin 6B, yaitu istiqomah. Jadi mana ketika kita telah melakukan istiqomah, maka segala perbuatan kita itu menjadi perbuatan yang istiqomah, perbuatan yang terus menerus. Udah nih, karena akan melakukan melanjutkan hal yang terus menerus seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Langkah ke-7, ya, agar pikiran kita ini terlindungi dan menjadi pemikiran yang benar, cara berpikir kita menjadi benar, yaitulah dengan melakukan inovasi. Ya. Jadi jangan cuma kita mengendap atau hanya dalam rumah saja. Kita tidak bisa hanya dalam pondok saja, tetapi kita harus bertadabur dan kita harus bercampur dan kita harus bermasyarakat. Kita harus keluar, kita harus melihat, memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Kita melakukan yang namanya inovasi. Ya. Seperti kita mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan lain, biologi, fisika, ataupun yang lain yang dasarnya, yang dapat membantu kita bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kita melakukan inovasi yang kita representasikan dalam amal soleh. Jadi melakukan kemaslahatan dalam bentuk manfaat sebagai ulil albab. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya, setelah kita melakukan semua ini, sebelum kita tutup, saudara sekalian, bahwasanya Om Bagus mengingatkan kita. Mengingatkan akan apa? Banyak sekali orang-orang yang dia itu ustadz atau dia berpengetahuan dan beragama, dia telah mempelajari agama dan dia memiliki pengetahuan agama yang banyak. Kalau kita bilang bahwa ilmu itu adalah cahaya atau nur, ya, al-ilmu nur. Bagaimana bisa? Katanya cahaya itu menerangi. Tapi kita seringkali melihat orang-orang yang berilmu tinggi, berpangkat tinggi, ya, mempunyai nama di masyarakat, dipandang, tetapi mereka seringkali tidak mencerminkan cahaya tersebut, seakan-akan tidak bercahaya. Mengapa demikian? Om Bagus mengatakan bahwasannya kesalahan terjadi pada penghayatan. Dia kurang melakukan penghayatan yang benar atau gagal menghayati ilmu tersebut. Jadi dalam hati dan jiwa mereka. Jadi ilmu itu hanya tumpukan informasi aja, ya. Dan ada internalisasi atau pengalaman, ya. Jadi ingatlah bahwa Al-Quran tanpa ilmu itu pincang. Jadi harus sampai saling disertakan, ya. Dan begitu pula dengan ilmu, ya. Tanpa Al-Quran itu tidak benar. Maka kita harus menyeimbangkan antara ilmu dan Al-Quran dan mengintegrasikannya keduanya agar dakwah kita relevan, agar dakwah kita mampu menjawab tantangan-tantangan pada zaman sekarang. Ya. Maka setelah mendengarkan materi ini, jangan sampai kita memberhentikan telinga kita. Kita terus merenungkan apa yang ada. Kita terus memahami. Dan yang terpenting adalah kita menghayati setiap poin-poin yang ada, informasi yang ada, dan disampaikan kepada kita, agar semua itu menjadi cahaya yang menerangi kita, membimbing langkah kita, dan juga membimbing umat ke jalan yang benar. Ya. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Ya. Semua yang baik datangnya dari Allah dan yang jelek semua dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.